Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang lagi nonton channel keluargaku bahagia. Di video ini aku mau panen terong, mau masak-masak buat menu jualan, juga aktivitas lainnya di rumah Transmigrasi. Teman-teman yang penasaran kegiatan kita di rumah Transmigrasi ngapain aja, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, pertama-tama di sini tuh aku mau panen terong dulu nih. Terongnya udah memanggil-manggil minta dipetik ya. Kebetulan juga di atas itu monyetnya sudah menyanyi-nyanyi. Dia mencari makan. Akhirnya kita tengok dulu nih ke belakang, terongnya udah siap panen belum ya. Dan ternyata udah besar-besar teman-teman ya. Ini kalau ada suara monyet sudah mengaung-ngaung, mengaung, menyanyi-nyanyi, teriak-teriak kayak gitu harus siap-siap segera ke belakang ya teman-teman. Karena kalau enggak udah keduluan monyet, akhirnya gagal panen. Kali ini terongnya agak lumayan dan insya Allah ini nanti kita jual juga kita masak gitu teman-teman. Kalau terong ini hampir per 3 hari ya, 3 hari panen. 3 hari panen, kadang 4 hari gitu teman-teman. Alhamdulillah ada yang muda-muda nih teman-teman, jadi seger banget ya. Semenjak di sini sayur-sayur alhamdulillah kalau mau nyayur tinggal petik ya teman-teman, tinggal petik dan selebihnya bisa kita jual gitu ya. Seneng aja ya, alhamdulillah gitu. Karena memang sebelum ditransmigrasi kita juga selalu kalau mau masak itu kayak terong kayak gini contohnya ya, kita selalu beli. Dan setelah di sini kita bisa menanam, punya lahan, akhirnya kita bisa panen sendiri juga bisa menjual gitu teman-teman ya. Dan semenjak di sini juga lah makan terong itu sampai bosen-bosen ya. Dimasak apa aja udah semuanya ya teman-teman. Jadi kayak bosen banget. Tapi kalau kemana-mana udah nggak ada jalan keluar mau masak apa, ya udah solusinya adalah terong gitu teman-teman. Ya lumayan aja ya kalau nanam sendiri, jadi uang apa namanya hasil terongnya itu bisa diganti dijadikan bawang merah, bawang putih juga bisa diganti dengan minyak goreng. Nah, kelebihannya di situ ya teman-teman. Tapi itu tadi terongnya kan dijual keliling gitu ya sambil bikin kue-kue. Kalau enggak dikelilingkan ya enggak ada yang beli ya teman-teman. Oke, aku udah selesai panen terong. Ini Pak Joko siang-siang lagi nyemprot rumput. Tadi Pak Joko tuh dari bukit sana sampai ke bawah sini ya. Nah, dari jam berapa tadi? Jam setengah 8 pagi tadi Pak Joko sudah semprot-semprot dan ini udah menjelang setengah 12 teman-teman. Terik banget, panas banget ya. Dan nanti sore atau malamnya itu hujan lagi kayak gitu teman-teman. Jadi rumputnya itu cepet banget subur dan tingginya karena siangnya kayak gini panas, malam sorenya itu hujan. Ya kayak dipupuk aja sampai-sampai di bagian sini itu Pak Joko nyemprot dari sini aja nggak kelihatan ya, saking bongkornya dan saking banyaknya apanya rumput-rumput. Apalagi yang paling banyak itu malah kenikir ya teman-teman. Kenikirnya tumbuh semua di mana-mana, bibit-bibit yang kering tersebar jadi tumbuh semuanya gitu. Dan udah siang hari ini Pak Joko udah selesai semprotnya. Waktunya istirahat teman-teman. Oh ya teman-teman, di tempat kalian masih hujan kah atau
Sudah panaskah atau panas hujan? Di sini belum nentu ya, kadang panas, kadang hujan, jadi nggak bisa ditebak gitu. Tapi hari ini sangat cerah sekali ya cuacanya. Kalau cuacanya panas kayak gini, hawanya sangat gerah banget teman-teman ya, panas banget. Karena memang mataharinya terik banget. Padahal tadi pagi tuh kayak nggak mau panas ya, mataharinya masih tertutup mendung. Tiba-tiba jam 10 itu udah terik banget. Di siangnya ini teman-teman aku lanjut mau masak nasi karena nasinya udah habis ya. Jadi nasi kita itu nggak menentu habisnya ya. Kadang-kadang kita pagi-pagi udah masak, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore gitu. Pokoknya ngikutin aja selera makan kita teman-teman. Nasinya habis masak gitu aja ya. Oke teman-teman, ini nah siang-siang Farisnya lagi mainan tenda-tendaan ya. Dan ini ya sudah sore harinya. Sore-sore kayak gini persiapan bikin menu jualan teman-teman. Pokoknya menyiapkan yang nggak bisa dikerjakan malamnya gitu ya. Jadi nggak bisa diburu-buru, harus disiap-siap dari sore gitu. Dan rencananya aku mau masak terong yang kita panen tadi ya. Mau aku santan gitu. Dan ini terongnya teman-teman mau disantan. Sebenarnya kalau ada petainya ya, ini ada irisan petainya enak banget karena ini udah ada rebon ya, dioseng-oseng dulu biar nanti matangnya lebih cepet aja. Kalau aku gitu ya, nanti baru disiram sama si santannya. Dan ini tuh agak pedes, aromanya udah kayak di Jawa banget teman-teman ya, karena aku sering banget dikasih sayur lodeh terong ala orang Jawa itu ya. Ada irisan cabai, terus ada udang rebonnya, dikasih santan, nanti dikasih pete irisan kayak gitu. Sebenarnya seger banget karena di sini nggak ada pete, ada mungkin di kota ya jauh, itu pun harganya mahal banget teman-teman. Dan kita masak kayak gini aja, ini aromanya harum banget ya. Teman-teman jangan salfok ya, aku kalau masak memang banyak banget karena memang nggak cuman untuk sekali makan, juga buat apa namanya satu harian gitu. Karena kalau masak buat satu hari itu nggak berulang kali masaknya gitu ya. Lagian orang rumah itu semuanya makannya lagi apa ya, nafsunya lagi tinggi-tingginya, jadi bentar-bentar makan, ya udah masaknya dibanyakin sekalian ya biar nggak capek dikit-dikit masak gitu teman-teman. Nah ini dia loh deh terongnya udah selesai ya teman-teman nih, aromanya harum banget. Ini makan malam ya, mari makan malam teman-teman. Jadi ini sayur lodeh terong sama lauknya terong goreng teman-teman, jadi serba terong ya. Ini tuh terong yang digoreng karena Faris suka banget sama terong goreng kayak gitu ya. Dikasih tepung bumbu kayak gitu rasanya udah enak banget. Jadi ini makan lauknya ini serba terong-terongan. Menurut aku sih kalau sayur lodeh kayak gini lebih cocoknya itu pakai apa namanya ikan asin atau kerupuk gitu ya teman-teman. Dan setelah selesai makan, habis isak teman-teman, aku lanjut bikin persiapan menu jualan. Hari ini kita mau bikin apa ya, risol ya, mungkin risol kali ya teman-teman. Kita bikin risol aja, karena kalau bikin risol menurut aku kan bikinnya habis isak gitu ya, dan subuhnya udah tinggal goreng, jadi nggak apa ya, nggak terlalu kelabakan gitu ya teman-teman. Dan untuk isiannya bikinnya habis asar gitu, jadi menurut aku santai-santai, nggak terlalu terburu-buru banget kalau bikin kue yang olahan kayak gini. Soalnya kan kita belum punya kulkas ya, jadi belum bisa nyetok di kulkas. Kalau udah punya kulkas nggak repot-repot lagi gitu teman-teman. Dan ini aku juga dibantuin ya sama Pak Joko. Jadi kita bagi tugas teman-teman. Aku bikin risol, Pak Joko bikin jalang kotek gitu. Nah ini tuh jam 8-an teman-teman, kita bikin kuenya. Dan ini aku udah selesai bikin risolnya teman-teman ya. Pas banget waktunya untuk tidur. Ternyata belum selesai teman-teman. Aku harus melanjutkan lagi si jalang koteknya. Karena Pak Joko ini nggak bisa melintirin kayak gini teman-teman. Padahal loh penak banget ya ini melintirin itu. Penak banget. Cuman pelintir-pelintir kayak gini udah selesai. Tapi katanya nggak bisa. Dicoba sama Pak Joko itu pating peletot ya teman-teman. Akhirnya ya udahlah nggak usah. Malah aku lebih suka melintirin kayak gini daripada mipihkan itu boyoan pasti ya teman-teman. Dan udah selesai teman-teman, ini udah pagi harinya.
Aku mau bungkusin terong hasil panen tadi siang ya. Kita bungkusin dulu. Ini terongnya ya nggak banyak kan teman-teman, tapi alhamdulillah bisa ditukar dijadikan bawang merah, bawang putih juga minyak goreng pastinya ya teman-teman. Karena kan sayur kita nggak beli, jadi kita bisa jual sayur, bisa diganti, ditukar, dibelikan bawang merah juga minyak goreng gitu ya teman-teman. Dan sebelum kita hidup di rumah transmigrasi, dulunya kita juga selalu mengandalkan sayur-sayur lingkungan gitu ya teman-teman. Contohnya kayak daun singkong, daun kates, sayur kates, kayak gitu. Terus kalau ada cari jamur-jamur, kayak gitu ya teman-teman. Cari genjer, cari kangkung. Jadi yang beli itu kalau bisa hanya minyak goreng. Karena kalau minyak goreng bikin sendiri nggak mungkin karena kelapanya aja baru ditanam, belum bisa dibikin minyaknya karena belum buah ya teman-teman. Nah ini dia alhamdulillah setelah aku bungkusin semua terongnya itu dapat 10 bungkus teman-teman. Alhamdulillah kan. Jadi hasil terong dijualnya ini bisa dibelikan ikan gitu teman-teman. Kalau bosan makan terong bisa diganti dibelikan ikan gitu. Dan ternyata setelah aku bungkus-bungkusnya udah selesai, ini tuh udah mau subuh ya, udah mulai kiro-kiro di luar sana teman-teman. Padahal aku goreng-gorengnya tuh belum selesai dan ternyata udah mendekati subuh. Biasanya aku tuh udah selesai goreng-gorengnya dan ini udah azan teman-teman. Dan ini Pak Joko lagi susun-susun risolnya ya, aku masih start di gorengan. Ini biar cepet nggak terburu-buru disambil susun-susun si kuenya teman-teman. Tapi bikinnya risol nggak banyakan ya teman-teman, secukupnya aja gitu. Karena kalau banyak-banyak juga boyoknya pastinya nggak kuat teman-teman. Dan setelah selesai semuanya persiapannya dari sore udah sampai pagi ya teman-teman, akhirnya berangkat juga jualannya. Oh iya teman-teman, itu ada apa namanya, Pak Joko tuh bawa keripik pisang yang aku bikin kemarin ya, katanya mau dijual, dicoba-coba siapa tahu nanti laku. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton.